Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan charting lebih fokus ke altcoins. Oke, kita bisa lihat di sini secara overall sih dibandingkan dengan tadi pagi lebih bullish ya. At least naik sedikit lah ya untuk Bitcoin. Untuk BNB terjadi rally 2,81% dalam 24 jam terakhir, Solana nge-pump 6,21%. XRP dia rally 3,22, Toncoin rally 1,12, Dogecoin dia rally 4,05%, dan Cardano dia nge-pump sebesar 6,78% ya. Oke, gue ingatkan lagi, hari ini jangan lupa ya, ada event super penting ya, walaupun besok lusa ada lagi kalau nggak salah ya. Yaitu ya intinya sih ini bisa menggoncang market ya, di mana Jerome Powell akan testimoni ya. Nah, apa nih isinya? Ya kalau menurut gue sih gini ya, at the end of the day, simpelnya tuh masih sama seperti kemarin. Kalau sampai ya di speech-nya ini atau di testimoninya ini isinya ngomong bahwa inflasi masih belum kena target, ya terus kita harus mempertahankan interest rate. Amit-amit ngomong bisa ningkatin, kalau sampai amit-amit ngomong ningkatin interest rate, nah itu akan menjadi hawkish dan cenderung membuat cenderung membuat market ya kembali drop ya. Ya biasanya seperti itu ya. Semoga sih netral-netral aja, tetapi kita harus ekstra hati-hati buat yang buka posisi futures jam 9 malam, udah dekat-dekat jam 9 malam masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke ini ya, ke Bitcoin dulu. Untuk Bitcoin dalam posisi sepertinya mau retest lagi kedua nih ya. Kita lihat apakah dia akan retest lagi ke 58.227 atau enggak ya. Intinya gini ya, intinya selama struktur lower high masih berdiri dengan tegak di sini, belum terjadi reclaim, maka secara struktur Bitcoin masih cenderung bearish. Tetapi kalau Bitcoin besok pagi jam 7 daily close bisa berhasil di atas dari 58.227, chance untuk reversal lebih ada begitu. Walaupun PR-nya masih banyak ya. Kita bisa lihat sendiri masih ada EMA 200, masih ada EMA 20, masih ada struktur, masih ada psychological resistance di 60.000 dan banyak lagi begitu ya. Plus ya mungkin resisten terbesar adalah nanti di weekly, yaitu ada ini bull support band ya. Bull support band sekarang ada di angka paling rendahnya di 60.606, paling tingginya di angka 65.283 ya. Jadi masih banyak PR ya, masih banyak PR. Jadi ya jangan sampai kita terlalu bullish, jangan sampai terlalu bearish. Yang penting kita siap dengan scenario ya ada dua ya, scenario utama ada scenario 1 dan scenario 2. Scenario 1 adalah di mana dia rally dulu ke bull support band sama seperti di sini ya, sama seperti di November 2021 ya, di November Desember lah 2021. Lalu sama seperti di sini juga, sama seperti di 2019 ya, waktu dia jebol di September sini rally dulu gitu. Itu skenario pertama. Skenario kedua adalah di mana dia setelah ngedam lanjut boom turun ke bawah seperti di sini ya. Jadi pada tanggal 2 Maret weekly close di bawah langsung ngedam 33%. Ya nggak harus 33% sih. Bisa juga kayak di sini. Jebol, boom, langsung 25%, atau contoh lagi tuh di sini ya. Mana lagi? Udah sih ya. Oh ini nih. Di sini ngedam lagi turun ke bawah. Jadi antara skenario 1 sama skenario 2 lebih baik kita siap ya kalau sampai terjadi salah satunya gitu. Karena ya kalau mau ngomong sih jujurnya lebih banyak seperti di sini. Kalau kita ngomong secara probability lebih banyaknya kayak di sini nih. Karena kita dalam kondisi belum bear market begitu. Biasanya kalau kayak di sini rally dulu. Yang langsung ngedam parah itu kalau udah masuk dalam kategori bear market yang memang long term gitu, yang sampai setahun lebih gitu ya. Jadi udah blow off top, nah itu serem tuh bisa kayak gitu. Tapi kalau masih dalam kondisi bull run, biasanya akan ada rally dulu begitu ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk BTC ini ya. Dan sekali lagi BTC suka nggak suka ya, lu market nggak peduli sama perasaan, dia masih ngikutin gerakan BTC. Jadi bahkan kalau lu nggak punya BTC sama sekalipun, lu tetap harus charting BTC. Karena kalau lu mau tahu kira-kira mau kemana altcoins lu, ya akan dibawa dengan BTC biasanya. Ya, BTC bearish, rata-rata alts
95% akan bearish ya. Saat dia bullish ya 95% juga alts akan bullish begitu ya. Oke, next kita akan masuk ke indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya mulai ada recovery nggak? Mulai menguat. Dia menemukan support di 104,84 dan mulai retest ke EMA 50 sebagai resisten ya. Intinya dalam ya ini biasanya gini ya, kalau kecenderungannya saat indeks dolar meningkat akan membuat Bitcoin melemah begitu. Tetapi dengan satu syarat dan ketentuan khusus nih ya. Kita tahu kondisi fundamental US semakin buruk. Jadi dalam kondisi yang aneh nih. BTC itu biasanya kan waktu dia turun nih. Waktu indeks dolar turun, BTC naik. Nah tapi kalau udah dekat-dekat resesi biasanya orang takut juga. Karena kalau dia atau indeks dolar ini turun terus. Ini di waktu bersamaan bisa membuat apa? Bisa membuat US makin dekat ke resesi. Jadi ya memang aneh ya jujurnya, memang masa-masa ini masa-masa yang cukup aneh ya. Semoga nanti kalau mau lebih stabil gitu ya, semoga si Trump kepilih ya, si Trump kepilih dan tidak resesi ya. Ya economic downturn sedikit boleh lah, tapi jangan, kalau bisa jangan sampai resesi, karena kalau resesi jadi panjang masalahnya ya. Next kita masuk ke Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance drop ya. Jadi setelah reclaim pada tanggal 7 Juli jebol lagi dan sekarang malah tambah parah, jebolnya di bawah dari EMA 50 ya. Lagi-lagi masih dalam triangle-nya ya. Ini lama-lama gue gambar deh triangle-nya ya. Kita gambar aja deh ya. Jujurnya sih kalau dibilang gue nggak terlalu suka banget ya bikin trendline, karena trendline tuh masih banyak yang berdebat ya. Wah bang harusnya narikin dari wick, wah harusnya narik, pusing dah ya. Tapi intinya kebayang ya, ini membentuk satu triangle seperti ini. Ya ginilah kurang lebih ya. Kalau gue lebih tipe body sih dibandingkan wick, karena kalau wick itu menurut gue bisa karena ya apa liquidity grab dan lain-lain gitu, makanya gue lebih suka ke body. Jadi kurang lebih seperti inilah ya kasarnya begitu. Jadi tinggal kita lihat nih siapa yang menang ya. Kalau dia breakout ke atas ya berarti ya BTCD kemungkinan akan menguat lagi. Tapi kalau ke bawah ya ada kemungkinan ada altcoin season nih, apalagi kalau dekat-dekat EMA 200. Tapi sekali lagi please manage your expectation. Kalau sampai dapat altcoin season jangan berharap kayak di 2021 ya. Ya berharapnya kayak gini deh ya. Berharapnya kayak di 2000 berapa nih? Ya di 2019 lah ya. Altcoin kecil-kecilan ya. Altcoin season mini unyu-unyu ya. Jangan berharap kayak gini. Kalau begini butuh liquidity yang ekstra ya, jauh lebih banyak daripada sekarang. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Roster kita hari ini adalah Apex, Ton, Ondo, HBAR, dan Cardano. Sebelum kita masuk, seperti biasa gua akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan BitGet sedang ada event yang menarik untuk kita bisa ikuti. Dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 15 Juli 2024. Ada 50.000 BGB yang siap dibagikan untuk Bloom Community ya. Bagaimana cara ikutannya? Simple banget ya. Lu bisa get up to 200 USD worth of BGB dengan mengcomplete 2 simple steps. Yang pertama, lu tinggal sign up di BitGet dan verify your identity atau simpelnya adalah KYC. Step kedua, make your first trade ya, bisa spot maupun futures, dan lu bisa dapatkan 5 sampai 200 BGB ya, atau lebih tepatnya 5 sampai 200 USD worth of BGB secara random ya. Buat lo yang tertarik silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah, trade di BitGet. Dan buat lo yang pengen ikutan silahkan bisa pause dulu sebentar videonya dan lihat terms and condition. Apabila semua cocok, tidak ada ganjilan di hati, bisa ikutan ya. Dan jangan lupa untuk selalu trade di BitGet. Dan sebelum kita masuk ke chartingnya, ada breaking news ya. Ini baru banget ya, 9 Juli literally hari ini. Jadi ternyata pemerintah Jerman berencana untuk lanjut menjual. Jadi bener ya komen kemarin nih, gila pemerintahan Jerman udah kayak scalping BTC. Dia ada rencana sepertinya untuk menjual 276 juta US dollars karena roughly ada sekitar 3.100 BTC yang dikirim ke exchanger ya. Sekali lagi ini dikirimnya itu ke Bitstamp. Jadi bukan OTC. Weird ya. Ya dibilang manipulasi market ya, well technically yes, tapi nggak ada hukumnya. So ya legal manipulation begitu ya.
Ya, etis nggak etis sih ya tergantung ya, karena ya lagi-lagi ini marketnya masih sangat baru, jadi belum ada legal grounds-nya, belum ada ininya, cuman ya memang aneh sih jujurnya mereka melakukan ini. Kalau mereka nggak berencana untuk membuat BTC drop, harusnya bisa OTC. Jadi ya mungkin pemerintah mau drop dulu, baru nanti panik orang-orang terus ya beli di bawah kali ya. Ya, balik lagi ke satu saying yang cukup terkenal, if you cannot beat them, join them. Ya, dan mereka merasa ini harga ketinggian mungkin. Bangke benar ya. Oke, next kita masuk aja yang pertama ke AVAX. Untuk AVAX dia dalam kondisi ini ya, dia dalam kondisi bertahan di atas dari 24,779 ya. Nah, jadi retest 1, retest 2 sudah terjadi, kita sudah punya posisi long. Posisi longnya dalam keadaan profit sebesar, wow lumayan, 3,94%. Ingat ya, buat yang pegang posisi futures, nanti malam jam 9 akan keluar data penting dari US. Jadi kalau jam 9 masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Nah, selanjutnya untuk posisi spot berarti buy limit kedua masih nahan di angka 24,779, buy limit ketiga di 23,03. Next kita masuk ke TON. Untuk TON kondisinya itu dia sudah retest 1, retest 2 di 7,241 sebagai ini ya, sebagai resisten. Artinya kita sudah punya posisi short dan posisi short kita sedang minus sedikit nih ya. Nah, tinggal kita lihat apakah dia bisa di close di bawah atau di atas. Atau boleh juga nanti lihat jam 9 ya. Kalau jam 9 udah dekat ya belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Target TP-nya gue ingetin lagi ada 2 ya. Target TP yang pertama yang lebih konservatif di angka 7,052, yang lebih agresif di 6,79. Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo retest 1, retest 2 posisi long sudah kena target TP kemarin, berarti kemarin sudah profit ya. Profitnya wow nggak main-main 8,3%. Dan yang uniknya juga posisi short juga kebuka karena retest 1, retest 2 sudah terjadi juga di 0,9712. Jadi longnya dapat ya 8%-an. Dan sekarang sedang floating profit sebesar kurang lebih 3,32 ya. Target TP-nya jelas, tinggal dibalik saja logikanya di angka 0,89634 ya. Itu kurang lebih untuk posisi shortnya ya, untuk posisi short dari Ondo. Kalau kena lagi asik nih ya, 88. Wah asik ya. Udah kayak promo Shopee aja 888 ya. Oke, posisi spot. Posisi spotnya buy limit kedua di 0,896, buy limit ketiganya di 0,850265. Next kita geser ke H-bar. Untuk H-bar ini kita dulu main lama nggak bahas. Akhirnya jebol juga struktur penting ini ya. Tadinya resisten sih. Resisten tapi jebol di tanggal 3 Juli kemarin. Jadi sekarang ada struktur baru ya. Struktur sini jebol. Sekarang ya paling dalam sini berarti ya. Nah kita lihat lagi. Kalau sampai terjadi nanti retest 1, retest 2 di struktur 0,0701 seperti ini ya gambarannya, retest 1, retest 2 sebagai resisten. Nah kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,0646 ya. Oke, untuk posisi spotnya gimana? Sebenarnya di sini ada struktur ya, tapi kalau gua lihat sih kayaknya udah nggak terlalu ngaruh ya. Lu bisa lihat sendiri jebol-jebol aja. Jadi untuk spotnya mungkin mau di hold dulu, nggak diakumulasi dulu, boleh deh, boleh dipertimbangkan ya. Karena lu bisa lihat sendiri dia struktur besarnya udah breakdown gitu. Ya arguably sebenarnya ada lagi sih di sini ya. Jadi lu boleh pilih deh strukturnya sini atau sini ya. Tapi kalau gua sih lebih percaya sama struktur yang lebih baru. Begitu, yang lebih cenderung baru maka akan lebih akan lebih bukan akurat ya, tapi lebih ngefek karena recency bias. Orang biasanya udah lupa nih struktur di sini begitu ya. Oke, next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano posisinya dia kemarin malah ngepam ya. Yang ngepam sebesar 5,53%. Artinya buy limit ketiga kembali aktif lagi di 0,35628. Sementara untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di 0,37310. Artinya kita sudah punya posisi short. Dan posisi short kita ini target TP-nya di angka 0,35628 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua. Please gue ingatkan sekali lagi, malam ini akan keluar data penting dari US ya, jam 9 malam buat lo yang punya posisi futures.
dekat-dekat jam segini belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi supaya menghilangkan resiko volatility ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.